Silakan. Saya, Bu, boleh? Boleh? Bacaan Injil dari Yohanes 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Dan hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Ya, terima kasih Catherine ya, Bu Catherine. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti si Arya bantu ya kalau sudah selesai untuk menjelaskan ini. Ini yang ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini ayat yang 44. Nah, di sini dikatakan ya, Yesus juga mengatakan dengan tegas ayat sesudahnya di ayat 41, di situ dikatakan ya, ayat 41 dikatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Yang di itunya yang pertama, yang awalnya, maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Ini tegas Yesus mengatakan begitu ya. Nah, mendengar ini orang Yahudi langsung bereaksi negatif. Sebab kenapa? Bagaimana mungkin ia berkata demikian padahal mereka kenal bapaknya, ibunya tukang kayu, ya. Makanya dia 42 mengatakan, mereka berkata, bukankah ia ini anak Yesus? Bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Yang ayat 42 itu ya. Nah, jadi dikatakan begini, nah untuk kesekian kalinya dalam karyanya, Yesus menghadapi ketidakpercayaan para pendengarnya. Ya demikian juga kalau kita tidak membaca kitab suci, masa sih? Ya betul enggak? Nah, jadi Yesus mulai menjelaskan sumber ketidakpercayaan manusia. Yesus tahu bahwa untuk percaya kepada Yesus, manusia mutlak memerlukan anugerah khusus Bapa. Nah, keselamatan manusia sebetulnya inisiatif Allah. Nah, di ayat 45 itu tertulis ya, ada terus mengatakan begini. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Nah, mungkin kita masih bingung juga ya mengenai saya ayat keempat, orang kepada Yesus melalui Roh Kudus. Pekerjaan ini meliputi semua orang, ya. Sebagaimana dikatakan Yesus, aku akan menarik semua orang. Itu ada di Yohanes 12:34 dikatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini ya, dikatakan seperti itu. Nah, terus di sini dikatakan lagi, jadi Yesus mulai menjelaskan
tadi sudah ketidakpercayaan mereka kan. Nah, di ayat 45 tadi dikatakan lagi, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya. Jadi maksudnya artinya apa? Yesus yakin bahwa Allah memberikan anugerah dasaria kepada setiap orang tanpa terkecuali. Asal manusia jangan mengomel tadi seperti orang Farisi itu bersungut-sungut, menuntut penjelasan ini dan itu. Pendeknya jangan menutup diri. Jadi setiap orang diberi suara hati sehingga cukup peka terhadap gelombang bicara Bapa. Ini ya. Nah, terus yang ayat 46 dikatakan lagi, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Itu di ayat 46 dikatakan, ya. Suara Allah yang penuh kasih kepada manusia bergema dalam seluruh sejarah penyelamatan. Akhirnya apa? Sabda itu terdengar dalam diri Yesus. Jadi ada suara Bapa yang selalu mengarahkan manusia kepada Yesus. Dan ada pula suara Yesus yang selalu mengarahkan manusia kepada Bapa. Jadi kedua suara itu sesungguhnya satu suara. Maka siapa saja yang dengan jujur mencari Allah, ya, setelah berjumpa dengan Yesus pasti mampu melihat dalam dirinya Allah sendiri. Sebab apa? Yesus memang datang dari Allah dan Yesus memang telah melihat Bapa. Maka apa saja yang ada pada Yesus memantulkan Allah Bapa pula. Ini. Jadi begitu kan dikatakan lagi ayat 47 ya. Ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal, gitu ya. Jadi aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya yang punya hidup yang kekal. Maksudnya apa di sini ya? Jadi di situ dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, mereka punya hidup yang kekal. Mengapa? Sebab menerima Yesus searti dengan menerima Bapa. Searti pula dengan benar-benar hidup demi tugasnya, ya. Demi tegasnya Yesus berkata begini lagi di ayat 48, cuma satu kata pendek, akulah roti hidup, ya 48 itu kan. Jadi lalu Yesus menjelaskan lagi di ayat 49. Nah, 49 sama 50 dikatakan begini, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Yang 49 sama 50 dikatakan begitu. Jadi para moyang bangsa Israel pernah menjalani mujizat besar. Mereka diberi mana ajaib, tetapi makanan ajaib itu tidak membuat mereka hidup abadi. Nah, kenyataan tersebut harus menjadikan bahan renungan bangsa Yahudi. Jadi Yesus tidak mau bertindak seperti Musa dulu, yaitu apa? Menjanjikan suatu makanan khusus. Ya, nah Yesus justru tampil sendiri sebagai makanan itu. Nah, jadi di sini dikatakan lagi ada daging Yesus ya. Daging Yesus itu apa sih maksudnya di sini? Makanan apapun tidak dapat menjamin hidup yang kekal. Tapi siapa saja makan Yesus pasti memiliki hidup kekal. Nah, keyakinan ini diungkapkan oleh Yesus begini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, ayat 51. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini ya. Nah, di sini mungkin coba kalau kita ganti ayatnya seperti ini, katanya, jikalau seorang tidak mau makan roti ini, ya, tidak makan roti ini, ia tidak akan hidup selama-lamanya. Itu perubahan semacam ini tentu saja berlaku untuk orang Kristen saja ya. Nah, untuk mereka yang sudah memilih Yesus sebagai juru selamat. Jadi banyak juga beberapa orang Kristen memperlakukan cara makan Yesus roti hidup itu sebagai acara yang menentukan hidup kekal bagi mereka. Ya seperti itu. Jadi memang kemarin saya misa seperti Romo paroki saya ngomong begini, jangan males ikut misa.
Banyak orang kan alasan yang penting minggu aja. Sekarang misa harian tuh ada kan, selalu ada misa harian di situ. Jadi rajinlah kita makan tubuh Yesus ya. Jadi kita tetap kuat, tetap Yesus ada di dalam saya, ya di dalam kita semua. Nah, jadi di situ katakan Yesus adalah roti hidup yang datang untuk memberikan hidup kepada umatnya. Mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Itulah kehendak Allah Bapa. Semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini katakan jadi, kita datanglah kepada Yesus ya. Nah, kita makan hosti yang sudah diberkati sama Romo. Nah, itu adalah tubuh Yesus. Nah, karena Yesus rela menyerahkan dagingnya kepada kematian agar umat manusia dapat diikutsertakan dalam hidup Bapaknya. Jadi maka daging itu menjadi amat istimewa ya. Jadi dikatakan lagi di sini bahwa kita sungguh-sungguh harus berjuang taat setia ya untuk mengikuti Yesus. Nah, untuk menerima tubuh itu memang nggak mudah, apalagi kalau harian tuh misalnya jam 6 pagi itu. Jadi seperti saya aja suka diomongin sama teman-teman tuh, Bu Vero ngapain dia rajin bener ke gereja, dan sedangkan Romo ke paroki kita kalau bawa homili nggak enak. Saya bilang saya ke gereja bukan cari Romo loh, saya cari Tuhan, mau makan bersama-sama Tuhan Yesus itu. Ya, nah jadi kita ini apa? Tetaplah setia taat ya. Jadi kalau memang kita cinta Tuhan, jangan usah dengerin apa kata orang. Ya itu. Nah, ini dari saya. Silakan Varia yang mau nambahin ya. Terima kasih Bu Vero. Ya, Silahkan Ibu Varia untuk melanjutkan. ya. Ya kita minta Roh Kudus, bantuan Roh Kudus sebentar ya Mel ya. Minta Roh Kudus ya ke bimbing kita supaya setia ikut Ekaristi dan menerima komuni kudus sumber kekuatan. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih Bu Vero. Sama-sama. Oke, teman-teman. Tema hari ini sangat menarik ya. Menurut saya inilah puncaknya, inilah kebanggaan Ya. dari umat Katolik. Di luar Katolik tidak ada Ekaristi. Ya, jadi ini luar biasa loh. Kita harus bersyukur bahwa kita yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Setiap kali Ekaristi kita itu diundang, ya. Nah, maka di sini sangat jelas ayat 44 tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Poin ini penting untuk kita sadari bahwa kalau kita bisa sampai datang ikut Ekaristi, ikut misa, itu bukan karena kekuatan kita sendiri saja, tetapi ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus, Bapa surgawi yang menarik kita sehingga kita bisa sampai datang untuk ikut Ekaristi. Poin pertama ini kita harus sadari. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengimani bahwa saya bisa sampai di gereja ini karena ditarik oleh Bapa surgawi, itu pasti kita akan lebih menghayati lagi. Ya kan? Nah, janjinya Yesus, siapa yang datang kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini adalah tujuan akhir kita semua. Misi kita hidup di dunia. Tujuan akhirnya, goalnya adalah kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu iman kita. Ya kan? Nah, oke. Lalu saya tertarik dengan ayat 45 ini. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, ia akan datang kepada, ya kan? Nah, karena apa? Karena Allah Bapa sendiri mengatakan,
karena begitu besar kasih Allah kepada Kasih Allah. dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka pada saat Yesus dibaptis, ya, ada langit yang terbelah, lalu di situ turun burung-burung merpati yang sebagai lambang Roh Kudus, dan orang-orang di sekelilingnya pada saat itu mendengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Maka siapa yang sudah mendengar pengajaran Yesus dan juga mau percaya, mau menerima, itu pasti akan dekat terus dengan Allah Bapa. Nah, lalu di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Persis di Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman, memperoleh hidup yang kekal itu syaratnya percaya kepada Yesus. Nah, sekarang kita poinnya ini di sini, ayat 48 ini. Ini yang saya ambil sebagai tema. Yesus dengan tegas dan jelas mengatakan, "Akulah roti hidup." Nah, akulah roti hidup. Lalu tiba-tiba Yesus mengatakan, nenek moyangmu pada zaman perjanjian lama dulu, pada saat mereka sedang menjadi pengungsi, pengembara di padang gurun, mereka tidak mendapat makan. Lalu Allah Bapa menurunkan roti mana, ya, setiap pagi, dan mereka makan itu. Tetapi mereka tetap mati pada saatnya. Nah, di sini ingat, Yesus mengatakan, "Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Ini bedanya. Roti yang Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Aku yang turun dari surga." Turun dari surga. Ini mau menegaskan dari ayat Yohanes bab 1 ayat 1. "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, "Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita." Nah, jadi Yesus sebenarnya mau mengatakan, ini loh aku yang adalah Allah. Aku dan Bapa adalah sama. Aku dan Bapa ini, aku ini sebagai firman, yang mana aku juga sebagai Allah yang turun dari surga menjadi manusia. Maka menurut saya ini poin atau dasar iman kita. Kenapa kita percaya pada firman yang hidup? Kenapa kita percaya pada anak tunggal Allah? Karena jelas dikatakan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kemudian firman itu juga yang menegaskan bahwa akulah roti yang turun dari surga. Kemudian Yesus mengatakan, siapa makan roti ini, ia tidak akan mati. Wow, keren kan? Ini bedanya roti duniawi dan roti surgawi. Roti surgawi memberikan hidup yang kekal. Ya kan? Hidup yang kekal. Nanti bersama-sama dengan Allah Bapa Pencipta. Lagi-lagi ditekankan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ini 2 kali Yesus mengatakan dengan tegas, turun dari surga. Teman-teman, ini sebenarnya Yesus mau menyatakan jati dirinya. Aku, Yesus, itu bukan berasal dari dunia. Maka dunia tidak mengenal aku. Karena kata Yesus, aku berasal dari surga dan aku turun dari surga. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memberikan apa? Memberikan kehidupan. Nah, ini janjinya Yesus. Yesus mengatakan,
Roti yang kuberikan itu adalah dagingku. Lihat ya teman-teman. Roti yang diberikan kepada kita saat homili itu adalah daging Daging Yesus. kata Yesus. Dan ini terjadi sungguh-sungguh. Ya, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Lihat, pada saat imam konsekrasi menjadikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus, disitulah kita mengimani, kita mengatakan amin, kemudian kita makan, dan di situ kita menerima rahmat kehidupan di dunia ini. Jadi teman-teman, menurut saya ini Injil Yohanes bab 6 itu menjadi kekuatan, menjadi dasar dari teologi iman kekristenan kita. Ya, saya boleh mengatakan inilah dasar iman Katolik kita. Karena kita berpusat pada Yesus yang tersembunyi di dalam rupa roti atau hostia. Tetapi ingat, Yesus mengatakan roti yang kuberikan itu adalah dagingku. Dagingku. Dan anggur yang diberikan itu adalah darahku. Nah ini nanti saya akan sharing pengalaman jalan-jalan saya kemarin ziarah. Nah ini dia. Teman-teman, di gereja Lanciano di Italia itu terjadi mujizat Ekaristi. Roti, hosti itu pada saat dikonseklir oleh pastor berubah menjadi daging. Dikatakan di Lanciano ini, di gereja Lanciano, itu hosti, roti berubah menjadi daging, ya, ada 5 gumpalan daging. Ini di piala yang ini. Lalu kita lihat darah anggur yang dikonseklir oleh pastor menjadi darah. Dan darah itu sudah diteliti. Daging ini sudah diteliti oleh para profesor. Dan dinyatakan sungguh-sungguh ini darah manusia dan daging manusia. Sekarang disimpan di dalam tabernakel yang luar biasa seperti ini. Ya, ada di gereja Lanciano. Ya. Nah, di atas ini tempat menyimpannya darah, dan yang di piala di bawah ini tempat menyimpannya daging. Sampai saat ini masih ada. Padahal kita lihat sejarahnya ya. Nah ini secara keseluruhan bentuknya disimpan di gereja Lanciano dan kita bisa berdoa di sini. Kita bisa sujud di sini. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus sendiri. Yaitu kita bisa melihat daging dan darah Yesus. Kalau sampai ini aja sudah terbukti, sudah terlihat jelas sampai detik ini, kok iya masih banyak umat Katolik yang masih belum menyadari bahwa hosti itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Wow, saya nggak bisa berpikir bagaimana orang Katolik masih belum percaya bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Masih banyak orang yang menerima hosti di saat Ekaristi itu dengan seenaknya, sikapnya bukan sikap yang sopan, bukan sikap yang menghormati, menerima Yesus sendiri yang hadir. Saya seringkali memperhatikan banyak orang menerima komuni asal-asalan. Sikapnya yang begitu, malah sempat-sempatnya ambil hosti pada waktu kembali ke tempat duduk masih berhai-hai dengan orang-orang di sekelilingnya atau orang yang kenal. Saya tuh kadang-kadang mikir, ini tuh sadar nggak ya yang diterima itu kan belum habis, masih ada di mulut, kok Yesusnya dicuekin, bukannya ngobrol sama Yesus. Ya, ini yang menjadi keprihatinan. Tapi teman-teman, mari kita lihat ya.
Ini sejarah kronologisnya. Kenapa mujizat Ekaristi di Lanciano itu terjadi? Nah, awalnya ada seorang biarawan Basilian yang meragukan, lihat ya, seorang biarawan tapi meragukan kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi pada saat merayakan misa. Teman-teman, ini sangat wajar. Biarawan sekalipun itu adalah manusia yang kadang-kadang juga mikir walaupun dalam hati, ini bener apa enggak ya? Iki Yesus sungguhan apa bohong-bohongan sih? Kata gitu. Nah, seperti kita, ada saat-saat tertentu kita juga kurang percaya atau bahkan hilang kepercayaannya. Nah, lalu selama konsekrasi, ya ini imam. Konsekrasi itu hanya bisa dilakukan oleh imam. Pendeta tidak bisa. Sekalipun sekarang ini banyak gereja Protestan yang mengadakan perjamuan kudus, tetapi mereka tidak mengkonsekler roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Tidak. Mereka bukan mengubah roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah, tetapi pada umumnya orang Kristen merayakan mengenang perjamuan terakhir bersama Yesus dan para muridnya. Jadi hanya sekedar mengenang, bukan menurunkan atau menjadikan tubuh dan darah Kristus. Nah, inilah ciri khas orang Katolik. Maka kita harus bersyukur bahwa sungguh-sungguh roti yang turun dari surga adalah Yesus sendiri. Seperti yang Yesus katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Ya, maka lihat teman-teman, selama konsekrasi hostia berubah menjadi daging hidup dan anggur berubah menjadi darah hidup. Daging tersebut terbukti sebagai jari otot jantung manusia. Wow, ini melalui penelitian-penelitian yang begitu panjang. Di gereja Katolik itu tidak gampang, tidak segampang percaya. Tetapi segala sesuatu itu harus melalui penelitian yang begitu detil, lama, dan sangat ilmiah. Maka penelitian ini juga begitu, sangat ilmiah. Para profesor yang meneliti dan menyatakan hasil penelitian mereka itu ada daging itu adalah jaringan bagian otot jantung manusia. Dan kita tahu Yesus selalu mengatakan, dari hatiku terpancar darah dan air. Dari lubuk hatiku terpancar kasih yang sempurna. Sebagai belas kasih Allah. Lihat. Ya, teman-teman. Lalu di sini dikatakan darah tersebut terbukti sebagai darah manusia yang menggumpal menjadi 5 gumpalan daging yang tidak teratur. Wow, ngeri ya. Tapi itu yang terbukti. Golongan darahnya AB, persis seperti golongan darah Yesus. Ya, jadi sampai detik ini darah dan daging yang berubah dari hosti dan anggur itu sampai sekarang masih tersimpan rapi di gereja Fransiskan di Lanciano. Jadi teman-teman, saya sungguh bersyukur saya boleh sampai di Basilika Lanciano ini untuk melihat secara langsung darah dan daging yang terjadi di mujizat Ekaristi yang terjadi di Lanciano ini. Semoga dengan kejadian ini, dengan mujizat ini, semakin banyak umat Katolik yang percaya dan menghormati, menghargai Ekaristi, mencintai Ekaristi.
Tadi Bu Vero juga udah mengatakan bahwa kalau diberi kesempatan setiap pagi, misa pagi, itu luar biasa. Karena kita bisa menyatukan diri kita dengan Yesus. Dan persis seperti janjinya Yesus. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Inilah persatuan penyerahan diri kita secara total di dalam diri Yesus. Nah, sekarang teman-teman, kita belajar dari Faustina. Apa yang tertulis di dalam buku harian Faustina tentang roti hidup banyak sekali nomornya. Tapi saya tidak akan menjelaskan atau menyampaikan semua nomor. Saya memilih yang poin-poin saja. Semoga semakin menguatkan iman kita semua, ya. Oke, siapa yang mau membaca sekarang? 814 silahkan. Saya Bu, Yuk, ya Bu Elis. SF 814, 12 Desember 1936. Hari ini aku hanya menerima komuni kudus dan hanya sebentar tinggal dalam misa. Seluruh kekuatanku ada di dalam Engkau. Oh, roti yang hidup. Sangatlah sulit bagiku untuk menjalani hari ini kalau aku tidak menyambut komuni kudus. Komuni kudus adalah perisaiku. Tanpa Engkau, ya Yesus, aku tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini. Benar, Bang? Yes. Wow, terima kasih Bu Elis. Kita coba simak bersama pelan-pelan ya. Ini pengalaman Santa Faustina yang setiap hari mengikuti Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Faustina mengatakan, seluruh kekuatanku ada di dalam Engkau, oh roti yang hidup. Faustina bisa merasakan, bisa menikmati roti yang hidup, yaitu tubuh dan darah Kristus sendiri. Pertanyaan refleksi buat kita, teman-teman. Berapa kali kita menyambut komuni dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka dan menyadari, menghormati itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Berpuluh-puluh tahun kita menjadi umat Katolik. Bisa dihitung berapa kali kita yang sungguh-sungguh menyadari dan menghormati, merasakan sungguh kehadiran Allah yang menyentuh hati kita. Berapa kali kita merasakan kita bersatu dengan Yesus. Seperti yang dikatakan Yesus. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Setiap kali kita menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus sendiri. Lalu Faustina mengatakan begini, sangatlah sulit bagiku untuk menjalani hari ini kalau aku tidak menyambut komuni kudus. Luar biasa, luar biasa. Sungguh-sungguh Faustina menyadari, tanpa Yesus aku nggak bisa hidup. Ya, itu ada lagunya ya. Tanpa Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus aku bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus aku tidak bisa menjalani hidup ini. Nah, itu yang dikatakan Faustina. Itu yang dialami oleh Faustina. Sampai Faustina akhirnya mengatakan komuni kudus adalah perisaiku yang membentengi, yang menjaga Faustina dalam hidupnya. Hanya komuni kudus. Maka teman-teman, mari kita belajar mulai dari sekarang. Belajar untuk menyadari bahwa Yesus adalah hosti yang turun dari surga. Roti yang memberikan kehidupan. Karena tadi di dalam Injil sangat jelas Yesus mengatakan, siapa makan roti ini, ia tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi sebaliknya akan mengalami hidup kekal, hidup abadi bersama Dia. Wow, keren ya? Sekarang
Nomor berikutnya, monggo, silakan. 1002. PHSF 1002. Perjamuan Tuhan sudah digelar. Yesus duduk pada meja perjamuan bersama para rasulnya. Seluruh dirinya sudah diubah menjadi cinta. Karena demikianlah rencana Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan kerinduan besar, aku ingin makan bersamamu sebelum aku mengalami kematian. Sebelum pergi, kasih menahan aku di tengah-tengahmu. Ia menumpahkan darah karena ia mencintai tanpa batas. Kasih bersembunyi di balik rupa roti. Meskipun pergi, ia tetap tinggal bersama kita. Penghampaan diri seperti itu tidak diperlukan, tetapi kasih yang membara menyembuhkan dia di balik rupa roti dan anggur. Ya, terima kasih Bu Ana. Mari teman-teman kita simak bersama. Ya. Ini menceritakan pada saat perjamuan terakhir. Yesus duduk pada meja perjamuan bersama para rasulnya. Setiap Kamis Putih kita juga mengenang hal ini. Seluruh dirinya sudah diubah menjadi cinta. Lihat. Jadi landasannya Yesus ada di tengah-tengah manusia itu karena cinta. Ya. Karena demikianlah rencana Tritunggal Maha Kudus. Dengan kerinduan besar, aku ingin makan bersamamu sebelum aku mengalami kematian. Lihat, Yesus mengumpulkan para rasul Kamis Putih dalam perjamuan suci ya untuk menyambut Paskah. Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama. Dan Yesus sadar bahwa ini saat terakhirnya Yesus bersama dengan mereka. Maka pada saat Yesus doa di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus tahu bahwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalib. Maka Yesus mengatakan, sebelum aku mengalami kematian, sebelum pergi, ia menumpahkan darahnya, memberikan hidupnya, karena ia mencintai tanpa batas. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan nyawanya. Lihat, Yesus disalib itu untuk membuktikan cintanya kepada kita tanpa batas. Segala-galanya diberikan untuk kita. Darah dan air, kealahannya bahkan, semua diberikan untuk kita. Sebagai bukti bahwa Allah sungguh besar kasih Allah kepada kita semua. Dan kasih itu bersembunyi di balik rupa roti. Tetapi sekalipun Yesus wafat dan bangkit, nanti akan naik ke surga mendahului kita semua. Tetapi janjinya Yesus, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu ada bersama kita. Ia tetap tinggal bersama kita. Jadi kasih yang membara itu menyembunyikan dia di balik rupa roti dan anggur. Jadi teman-teman, saya mau mengatakan apa ini? Bahwa hosti, roti dan anggur itu adalah wujud nyata cinta Allah yang full. I love you full, kata Allah Bapa kepada kita semua. Dalam wujud roti dan anggur. Dalam Ekaristi. Yang kita sambut itu
adalah cinta yang tanpa batas dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang harus menderita untuk kita semua. Maka teman-teman, yuk kita belajar terus-menerus untuk menyadari, untuk memahami dan merasakan betapa besar cinta Allah kepada kita semua. Setiap kali kita menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, itu berarti kita dipenuhi oleh cinta Allah. Keren ya? Wow, dan tidak ada satupun manusia yang menyatakan dirinya sebagai sumber kasih itu sendiri. Kasih Allah yang tidak pernah habis-habisnya. Allah adalah sumber kasih untuk kita semua. Nah, lalu Bu Ana, ini masih ada lanjutannya Bu Ana. Baik. Atas roti dan anggur ia mengucapkan 3 kata. Inilah tubuhku, inilah darahku. Meskipun misterius, kata-kata ini adalah kata-kata kasih. Kemudian ia mengedarkan piala kepada murid-muridnya. Yesus sangat bersedih hati dan berkata, salah seorang dari engkau akan mengkhianati gurunya. Mereka terdiam, membisu seperti kubur, dan Yohanes menyadarkan kepalanya pada dadanya. Perjamuan malam berakhir. Marilah pergi ke Getsemani. Kasih sudah tuntas dan si pengkhianat sedang menunggu. Iya, jadi ini cerita tentang bagaimana Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Ya kan? Di Taman Getsemani itulah Yesus diserahkan kepada algojo-algojo Romawi. Ya, teman-teman, ini saya mencoba mencari gambar melalui Google. Saya membayangkan ini ya. Ini yang putih ini adalah hostia yang memancarkan sinar kasih yang luar biasa. Ya. Dan di piala ini adalah anggur yang kita imani sebagai darah Yesus. Jadi setiap kali pastor mengangkat piala sesudah konsekrasi dan mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah. Ya, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita semua. Lihat, kita memandang Yesus. Kita memandang tubuh dan darah Yesus. Jangan malah kita menundukkan kepala. Tapi pastor mengajak kita, lihatlah. Mari kita juga melihat wajah Yesus. Melihat tubuh dan darah Yesus yang siap untuk kita terima. Wow. Wow, serem ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya 1201 silakan. DHSF 1231. Hari ini Yesus datang untuk tinggal di hatiku. Ia turun dari tahtanya di surga. Ia Tuhan yang agung, pencipta segala sesuatu. Ia datang kepadaku dalam wujud roti. Oh Allah yang kekal, yang bersemayam di hatiku. Dengan memiliki Engkau, seluruh surga kumiliki. Dan bersama para malaikat, aku bernyanyi bagimu. Kudus, hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan dengan serafin Engkau menyatukan diri, oh Allah, tetapi dengan manusia malang yang tanpa Engkau
tidak dapat melakukan suatu pun, tetapi kepadanya Engkau selalu bersikap rahim. Ya, baik Feli, terima kasih. Lihat apa yang tertulis di dalam buku harian Faustina ini. Faustina merasakan Yesus tinggal bersamanya di dalam hatinya. Dan Faustina meyakini bahwa Yesus turun dari tahtanya di surga. Persis seperti yang Yesus tadi katakan. Aku turun dari surga. Yesus yang adalah Allah rela meninggalkan kerajaan surga untuk menjadi manusia. Bahkan menjadi wujud roti yang sangat kecil. Tetapi seringkali ditolak dan tidak disadari kehadirannya oleh manusia. Ia datang kepadaku dalam wujud roti, kata Faustina. Dan kita semua juga mengalami hal ini. Menikmati roti yang turun dari surga. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, menyambut Hosti Kudus. Lalu Faustina berdoa, Allah yang kekal, yang bersemayam di hatiku, dengan memiliki Engkau, seluruh surga ku miliki. Dan bersama para malaikat aku bernyanyi bagimu, kudus. Hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Beranikah kita juga mengatakan hal ini kepada Yesus setiap kali kita menikmati Hosti Kudus, yaitu Yesus sendiri? Mari kita belajar seperti Faustina. Benar-benar menikmati kehadiran Yesus dalam wujud roti suci ini. Tubuh dan darah Kristus. Dan menyadari setelah kita makan hosti itu, hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Itu kata Petrus. Beranikah kita juga mengatakan itu terus-menerus setiap kali kita terima hosti? Mari Tuhan, mari Yesus masuk into my heart. Masuklah ke dalam hatiku. Tinggallah bersamaku. Dan Yesus sendiri mengatakan, hatimu adalah tempat kediamanku. Wih, keren kan? Keren, luar biasa. Kita menjadi Katolik itu keren banget. Katolikku sungguh-sungguh keren. Karena yang berani menjanjikan bahwa Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Itu hanya melalui Ekaristi. Ya. Lalu Faustina juga menyadari, ternyata Yesus yang dari surga, Yesus yang adalah Allah yang turun ke surga, itu justru mau memilih kita, mau bersatu dengan kita. Siapakah kita ini? Sampai Yesusku datang untuk masuk dan tinggal bersamaku. Bukan cuman Yesus mau bersatu dengan para kudus, dengan para malaikat, tok. Enggak. Tetapi Yesus mau datang menyatukan diri dengan manusia yang malang seperti kita. Manusia yang penuh dengan dosa. Yang sebenarnya kita enggak layak menjadi tempat tinggalnya Yesus. Tetapi kerahiman Allah itulah yang menjadikan kita diangkat untuk menjadi, dilayakkan untuk menjadi tempat kediaman Yesus. Wow, sungguh luar biasa teman-teman. Sungguh-sungguh kita kalau mau merenungkan dengan serius, siapakah kita ini? Kok Yesus mau tinggal bersama kita? Persis seperti yang dirasakan oleh Elizabeth saat Maria datang mengunjunginya.
Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mau datang kepadaku. Dan Yesus sendiri yang memilih kita. Yesus sendiri yang menuntun kita untuk sampai kepada Bapaknya. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Saya mencoba merenungkan ini sambil membayangkan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dan itu menjadi bukti nyata. Sudah segala-galanya Yesus berikan kepada kita. Sudah sampai habis. Maka Yesus sebelum menghembuskan napas terakhir di kayu salib, Yesus mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai Bapa tugasku di dunia ini. Untuk menyerahkan segala-galanya tubuh, jiwa, dan kealahan. Sebagai bukti cinta Allah Bapaknya kepada kita semua. Kalau udah sampai seperti ini, yang Yesus sudah berikan sehabis-habisnya, masa sih kita tega untuk mengkhianati? Masa sih kita tega untuk meremehkan, untuk tidak menghargai, bahkan tidak percaya? Mari teman-teman sadari bahwa Ia datang. Selalu Yesus yang datang dalam wujud roti untuk supaya bersatu dengan kita. Kalau kita makan roti itu, berarti kita menyatukan tubuh Kristus dengan tubuh kita. Menyatukan darah Kristus dengan darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Dan sejak itu sebenarnya kita yakin, kita semakin percaya, semakin yakin bahwa aku tidak dapat hidup tanpa Dia. Seperti tadi yang Faustina katakan, tidak bisa membayangkan kalau hidup tanpa Yesus. Ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini masih kelanjutan. Saya langsung bacakan aja. Faustina mengatakan begini, hatiku adalah tempat tinggalmu, ya Raja kemuliaan kekal. Perintahkanlah di hatiku dan jadilah rajanya, ibarat di suatu istana megah yang tak terlukiskan. Oh Allah yang agung yang tak terselami, Engkau berkenan merendahkan diri sedemikian rupa. Dengan bersujud, aku menyembah Engkau dan mohon agar dalam kebaikan-Mu menyelamatkan aku. Teman-teman, mudah-mudahan doa Faustina ini, pengalaman pribadi Faustina ini juga menular kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa di dalam hati kita adalah tempat tinggal Yesus, Raja kemuliaan yang kekal. Yesus yang Maha Rahim mau tinggal di dalam hati kita. Luar biasa. Yesus merendahkan dirinya dari Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Dia rela meninggalkan semuanya itu dan rela menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dan sekalipun dibunuh, Yesus tetap ada bersama kita, bersatu dengan diri kita dalam wujud roti hidup. Keren. Kalau sampai ada orang Katolik yang tidak menghargai hosti, tidak mencintai Ekaristi, itu sangat-sangat menyedihkan. Ya kan? Ya. Coba kita lihat lagi nomor 1427. Ya, silakan. Ayo teman-teman, siapa yang mau baca? BSF 1427. Yesus yang tersembunyi, kehidupan jiwaku, sasaran kerinduanku yang bernyala-nyala. Tak suatu pun
akan memadamkan kasih-Mu dalam hatiku. Kuatnya saling cinta antara kita meyakinkan aku akan hal itu. Yesus yang tersembunyi, jaminan kebangkitanku yang mulia. Seluruh hidupku terpusat padamu. Engkaulah, oh Hosti, yang menguatkan aku untuk mengasihi tanpa henti. Dan sebagai imbalan, aku tahu bahwa Engkau akan mengasihi aku sebagai anak-Mu. Yesus yang tersembunyi, kasih-Ku yang paling murni, hidupku bersamamu sudah dimulai di bumi ini dan akan dinyatakan secara penuh di alam abadi yang akan datang. Sebab cinta timbal balik kita tidak pernah akan berubah. Ya, masih ada lanjutan sih Mel, tapi saya coba dari sini dulu ya. Teman-teman, Faustina selalu menyadari bahwa Yesus yang tersembunyi. Yesus yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Dalam wujud hosti, roti yang kita sambut. Ya. Dan ini merupakan doa Faustina. Faustina menyatakan bahwa Yesus yang tersembunyi itu sebagai sumber kehidupan. Ya. Yesus yang tersembunyi itu sebagai jaminan seluruh hidupku terpusat padamu. Yang menguatkan. Ya. Dan mari kita juga belajar seperti Faustina. Semakin mencintai Yesus yang selalu tersembunyi di dalam hati kita. Ya. Oke, lanjutannya Mel. Yesus yang tersembunyi, satu-satunya kerinduan jiwaku. Bagiku, Engkau sendiri melebihi sukacita surgawi. Lebih dari segala karunia dan rahmat. Hanya Engkau yang dinantikan jiwaku. Engkau yang datang kepadaku dalam rupa roti. Yesus yang tersembunyi. Kini ambillah hatiku yang dahaga, yang bernyala-nyala, merindukan Engkau dengan api murni serafim. Aku meniti kehidupan dengan mengikuti jejak-Mu. Tak terkalahkan. Dengan kepala tegak, laksana kesatria, meskipun aku ini hamba yang rapuh. Iya. Terima kasih Mel. Ini pengalaman Faustina yang luar biasa ya. Satu sisi dia menyadari bahwa dirinya rapuh. Tapi satu sisi dia mau menyatakan bahwa sungguh-sungguh cinta. I love you full Yesus gitu. Dan Faustina berani menyerahkan dirinya seutuhnya. Ya, sampai ngomong ambillah hatiku yang haus, yang bernyala-nyala merindukan Engkau dengan api murni para malaikat. Aku meniti kehidupan dengan mengikuti jejak-Mu, tak terkalahkan dengan kepala tegak, laksana satria, meskipun aku ini hamba yang rapuh. Teman-teman, ini adalah ungkapan seorang murid Yesus yang sungguh menyadari sebagai murid Yesus syaratnya 3. Sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Faustina. Faustina meniti kehidupan, menjalani kehidupan ini dengan mengikuti jejak Kristus. Mengikuti jejak Kristus. Itu sebagai panggilan. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Mengikuti Yesus berarti harus berani menderita. Karena Yesus datang melalui penderitaan, memberikan kehidupan kekal buat kita. Sejak Yesus lahir ditolak, dianiaya. Bahkan Yesus sudah berkarya, memberikan mujizat-mujizat yang nyata. Orang bisu jadi bicara, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang yang sudah mati, pemuda Nain itu dibangkitkan.
Semua secara jasmani bisa terlihat, orang bisa mendengar mujizat-mujizat Yesus. Dan sampai saat ini di dunia yang sekarang ini pun mujizat-mujizat masih nyata. Ya kan? Itu kalau Akutis, seorang pemuda baru 17 atau 18 tahun, dia mengumpulkan melalui websitenya, mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Dan dia sungguh-sungguh mengimani tentang Yesus yang tersembunyi dalam Hosti Kudus. Yesus yang sungguh-sungguh datang dalam rupa roti. Dan sampai saat ini, Yesus mengatakan, aku tetap menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus terus selalu hadir. Sekarang teman-teman coba kita renungkan. Seluruh dunia merayakan Ekaristi setiap jam. Berganti terus seluruh dunia. Karena dengan selisih waktu. Ya kan? Jadi setiap saat Yesus hadir menyerahkan dirinya menjadi roti yang mau dipecah-pecah untuk diberikan kepada semua pengikutnya. Menjadi tubuh dan darah yang selalu siap dibagikan kepada pengikutnya, termasuk kita semua. Maka mari kita diajak untuk terus-menerus belajar mencintai Yesus dengan segenap hati kita masing-masing. Inilah perintah Yesus kepada kita murid-muridnya. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka teman-teman, mari kita semakin mencintai Tuhan. Seperti Faustina mengajarkan kepada kita. Untuk bagaimana kita semakin mencintai Allah. Biarlah hati kita semakin berkobar-kobar. Melebihi sukacita surgawi. Untuk selalu menyadari, menerima Yesus yang ada di dalam diri kita. Wow, keren ya. Yuk, sekarang ini kayaknya nomor terakhir, 1569. Yuk. Hari ini kayaknya nggak ada cowok ya, cuma ada Opamor doang. Nggak ada lelaki. Iya, Bu. Ayo silakan. BHSF 1569. BHSF plus BH Siapa yang mau baca ya? Ada Ibu 15. Yusra. Ibu Ya Yusra. udah, Mat. Silakan, Bu. Putus. BHSF 1569. Oh Yesus, kasih abadi, Engkau telah mengurung diri dalam hosti, dan di sana Engkau menyembunyikan untuk memberikan dirimu seutuhnya dan seluruhnya kepada jiwaku, dan untuk menggetarkan jiwaku dengan keagunganmu. Oh Yesus, kekasih abadi, oh terang abadi, sumber sukacita dan kebahagiaan yang tak terselami. Engkau telah menyelubungi dirimu dengan roti, karena ingin menjadi bagiku surga di bumi. Engkau sungguh menjadi surga ketika kasih-Mu, oh Allah, Kau limpahkan kepadaku.
Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf, tadi itu Maaf, Ci, terputus-putus. saya Riani, Ci. Dengan Ibu siapa ya? Ibu? Itu satunya kalau nggak salah Ibu Riani. Hah? Ibu Riani. Riani. Heeh. Oh, oke. Karena terputus-putus, maka saya minta diulang bacanya. Tadi yang mau baca barengan Ibu Agnes ya? Ibu Ibu Agnes Catherine, Bu. Bambang. Ibu Catherine sama Ibu Tere dari barengan. Silakan. Kayaknya Ibu Bu Agnes Bambang tadi yang mau baca. Silakan Bu. Diulang. Karena BASF 1569. Dengar, Ya. Bu? dengar. Oke, lanjut. Yesus kasih abadi, engkau telah mengurung diri dalam hosti, dan di sana engkau menyembuhkan kealahan dan keelokan. Engkau melakukan ini untuk memberikan dirimu seutuhnya dan seluruhnya kepada jiwaku, dan untuk tidak menggetarkan jiwaku dengan keagunganmu. Oh Yesus, kasih abadi, Ia terang abadi, sumber sukacita dan kebahagiaan yang tak terselami. Engkau telah menyelubungi hatimu dengan roti, karena dengan menjadi bagiku surga di bumi. Engkau sungguh menjadi surga ketika kasih-Mu, oh Allah, kau limpahkan kepadaku. Iya, baik. Terima kasih, Bu Agnes. Nah, Sama-sama. teman-teman, mari kita simak bersama. Faustina mengatakan, oh Yesus kasih abadi. Kasih abadi, kasihnya Yesus tidak pernah habis. Karena Yesus mengatakan, aku adalah kasih. Sumber kasih yang tidak pernah padam, tak habis-habisnya. Lalu Faustina mengatakan, engkau telah mengurung diri dalam hosti. Nah, Yesus selalu tersembunyi dalam wujud hosti. Dan di sana engkau menyembunyikan kealahan dan keelokan. Faustina sungguh menyadari, sekalipun itu hosti kecil, yang putih kecil yang selalu kita makan. Tapi Faustina menyadari bahwa itu adalah Yesus yang menyembunyikan kealahan dan keelokannya. Artinya apa? Dalam wujud hosti, Faustina menyadari bahwa itu adalah Yesus yang adalah Allah sendiri loh. Lalu Faustina mengatakan, engkau melakukan ini untuk memberikan dirimu seutuhnya dan seluruhnya. Ya. Jadi Ekaristi itu sebenarnya penyerahan diri Yesus secara utuh, baik jiwa, raga, kealahannya diserahkan seluruhnya untuk kita. Sampai sehabis-habisnya, segala sesuatu yang Yesus miliki diserahkan untuk kita. Dan untuk tidak menggentarkan jiwaku dengan keagunganmu. Tubuh, jiwa, raga, kealahan Yesus itu semuanya tersembunyi dalam hosti kudus. Faustina menyatakan dirinya Yesus sebagai kekasih yang abadi. Karena dia adalah biarawati. Dia menyerahkan dirinya seluruhnya sepanjang hidupnya sebagai mempelai Kristus. Dan sebagai sumber sukacita dan kebahagiaan yang tak terselami. Engkau telah menyelubungi dirimu dengan roti. Yesus tersembunyi dalam hosti, dalam roti kudus. Nah, maka teman-teman, kita belajar dari Faustina
untuk terus-menerus menyadari bahwa hosti itu adalah Yesus sendiri, yang secara utuh, secara keseluruhan menyerahkan tubuh, jiwa, raga, dan bahkan kealahannya untuk supaya menyelamatkan kita, memberikan hidup kekal kepada kita. Ini luar biasa. Maka mari kita sebagai umat Katolik, kita semakin meyakini ini, semakin menghargai apa arti Ekaristi. Dan kita terus-menerus mewartakan kasih Tuhan ini kepada keluarga kita. Terutama sekarang kepada anak-anak muda, cucu-cucu kita, generasi muda ini yang semakin luntur, yang kurang percaya akan hosti ini. Ini tugas kita semua, teman-teman. Kita semua diutus untuk mewartakan, menyatakan siapa itu Yesus. Mulailah dengan keluarga kita sendiri dulu. Baru kemudian lingkungan di sekeliling kita, baru kemudian lebih luas lagi, lebih luas lagi. Mari teman-teman, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita kembali. Maka sebelum game over kita di dunia ini, sebelum kita dicabut dari dunia ini, mari kita mewartakan kehadiran Yesus yang selalu tersembunyi, yang mengurung diri dalam hosti kudus. Semoga hari ini, mulai hari ini, kita semakin mencintai Ekaristi Kudus. Amin. Yes. Saya kembalikan ke Mary. Terima kasih Bu Faria untuk renungannya. Wow, luar biasa. Memang benar Bu, kita harus mendoakan ke orang-orang muda sekarang yang sudah mulai menjauh dengan mengikuti Ekaristi. Ya. Apalagi Meli, sekarang masih juga banyak umat yang mengikuti misa online. Aduh, itu bagaimana menerima tubuh Kristus? Aduh, saya juga nggak habis pikir ya. Katanya apa namanya? Komuni batin. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu loh. Heran bener saya. Wow. Bu Meli, Yes. ini ada Ibu Eti Santoso. Ya. Ya, Ibu Eti ini juga pewarta kerahiman. Menjadi satu kehormatan kalau Bu Eti bisa hadir bersama-sama kita. Ibu Eti, saya persilahkan untuk boleh loh menambahkan sesuatu. Silahkan Bu Eti. Ibu Hah? Eti. Bu Eti Santoso. Iya, saya melihat tadi. Ya, ada Bu, ada Bu. Ah, Silakan Bu Eti, selamat datang. Cuma nggak bisa ketik suaranya. Ini udah ngomong. Oh, udah. ada ya suaranya Bu. Oh, udah. Iya. Sudah Bu, Sudah tinggal kedengeran. wajahnya yang belum. Elizabeth. Masih di kerjaan. Masih ada kerjaan, jadi nggak mungkin aku ini. Ya, Ibu, terima kasih sekali. Saya sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Faria. Luar biasa. Dan memang menjadi suatu keprihatinan buat kita setentunya ya. Bahwa banyak anak muda, bukan hanya anak muda kalau saya lihat, mengabaikan kehadirannya untuk dapat menyambut tubuh Kristus. Itu menjadi suatu fenomena yang sangat disayangkan. Jadi betul ajakan dari Ibu Faria, ayo kita, setidak-tidaknya kita mau menjadi alat Tuhan. Setidak-tidaknya juga untuk menggerakkan anak, istri, suami, keluarga terdekat kita dulu deh, kalau nggak bisa jauh-jauh gitu. Itu aja Bu. Yes.
Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Sama-sama. Esti. Sama-sama. Wow.